siapa yang bisa, ada kesempatan, ada waktu, silakan join seperti itu. Baik Ustadz, ngomong mulu aku Ustadz. Jangan ceramah dia ya. Dipersilahkan Ustadz. Silakan. Kita mulai ya. Mohon izin Bapak dan Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ustadz, speakernya mati. Sebentar Ibu, sebentar ya. Ustadz, baik Ustadz. Baik. Mohon maaf Ayah Bunda ya. Kita lanjutkan. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita senantiasa mensyukuri segala rizki yang telah Allah berikan kepada kita semua, dan salah satu rizki yang terbesar itu adalah rizki diberikan ketenangan di dalam hati. Jadi kalau kita berbicara tentang rizki ya, rizki itu bukan tentang hanya urusan harta. Ketika kita sedang di jalan, ada yang ngasih tahu tas kita terbuka, itu rizki. Ketika kita lagi pengen mangga, tiba-tiba ada yang kirim mangga, itu rizki. Ya, ketika misalkan di jalan ada paku, terus ada yang mengambil paku tersebut ke tepian jalan, sehingga kita bisa melewati jalan itu dengan selamat, itu juga rizki. Jadi rizki Allah itu begitu luas kepada hambanya. Maka sebagai seorang hamba yang bertakwa, sudah semestinya kita mensyukuri segala rizki dan segala nikmat yang telah Allah berikan, Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga semoga sampai kepada kita selaku pemegang risalahnya ila yaumil qiyamah. Amin, Allahumma amin. Ayah bunda yang dimuliakan Allah, bagaimana kabarnya malam hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Saya doakan sehat.
Semoga ayah bunda senantiasa sehat, berkah umurnya, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya ingin bertanya dulu kepada ayah bunda, kira-kira pernah nggak mendengar yang disebut dengan tazkiyah? Ya, perasaan udah pernah dengar. Pernah dengar? Ayat bukan, bukan etas. Bukan. Biasanya. Kalau kalau itu takziah, Bu. Oh Beda. iya, Ini aja. Iya. pelesetan Ustaz, Tazkiyah. pelesetan. Nah, tazkiyah itu sebetulnya berasal dari kata zaka yuzaki tazkiyatan. Kita mengenal dalam Islam itu ada yang namanya zakat. Fungsi dari zakat itu apa ya, Bunda? Membersihkan harta. Nah, tazkiyah itu salah satu ilmu untuk membersihkan hati. Makanya ada satu kitab yang harus kita pelajari itu namanya Tazkiyatun Nafas. Bagaimana cara mensucikan hati kita. Karena begini, seringkali kan kita setiap hari membersihkan jasad kita ya. Banyak orang yang membersihkan jasadnya, merawat jasadnya, tapi sedikit orang yang merawat hatinya. Sedikit orang yang membersihkan hatinya. Nah, maka kita sebagai seorang muslim nggak hanya sekedar memperhatikan jasad kita, tapi kita pun harus memperhatikan bagaimana kualitas hati kita. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fil jasad mudghah." Ya. Ala inna fil jasad mudghah. Ingatlah bahwa di dalam jasad itu terdapat apa? Segumpal darah. Idza salahat salahal jasad kulluhu. Apabila ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Akan tetapi kalau itu rusak ya, segumpal darah itu rusak, segumpal daging itu rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Apa yang dimaksud segumpal daging tersebut? Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahwa itu adalah hati. Jadi, bunda yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, hati yang baik akan membawa jasad yang baik. Kita kan pernah lihat ya, coba ya bunda, bedakan orang yang terbiasa bangun pagi dan yang terbiasa bangun siang. Kira-kira jasadnya itu lebih segar yang biasa bangun pagi atau yang bangun siang? Pasti yang bangun pagi. Ya, Ustadz punya saudara, beliau itu orang dari pegunungan gitu ya. Setiap hari nempuh 40 kilo buat berjualan di pasar daerah Majalengka. Itu membutuhkan waktu kurang lebih 45 menit sampai ke tempat tujuan. Mandinya itu setiap hari jam 1 malam. Apa yang terjadi? Kakinya itu seperti plastik. Nggak pakai hand body, nggak pakai apa, tapi pakai plastik. Kenapa? Morning person ya, yang terbiasa dengan bangun pagi. Atau kita bisa bedakan orang yang suka melaksanakan sholat dengan yang tidak. Pasti beda, ya. Auranya beda, ada aura baiknya, gitu ya. Ada aura, ini mah kayaknya orang tuh hidup nggak bergairah kayak gitu ya. Nah, maka dari itu, dalam hadis ini sebetulnya maknanya dalam. Menunjukkan kepada kita semua bahwa ada sesuatu yang harus kita bersihkan. Karena Nabi, ketika pertama kali disampaikan risalah, yang pertama kali Nabi lakukan itu adalah apa? Membersihkan hati para sahabat. Ya. Nah, maka nanti insya Allah kita belajar malam ini ya, ayah bunda yang dimuliakan Allah, yang mana ini sangat menunjukkan kepada kita bahwa kebersihan hati itu yang dapat menjadikan sehatnya seluruh jasad kita. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa sebetulnya makna tazkiyah? Tadi saya sudah sampaikan ya. Zaka yuzaki tazkiyatan. Itu sama satu akar kata dari kata zakat. Yang artinya mensucikan dan juga memperbaiki. Adapun secara istilah, tazkiyah itu maknanya apa? Mensucikan hati manusia dari keyakinan yang salah untuk ditanamkan keyakinan yang benar. Sehingga apa? Manusia tersebut bahagia dan juga selamat baik di dunia maupun di
di akhirat. Kita kan dalam setiap doa selalu meminta ya agar diselamatkan di dunia maupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi balance. Di dunianya selamat, di akhiratnya pun ingin diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ilmu yang jarang banyak orang pelajari, ayah bunda. Ya, padahal pertama kali kalau kita sedang berproses untuk menjadi pribadi yang lebih baik, maka yang paling pertama harus kita pelajari itu adalah ilmu tazkiyah. Ya, tujuannya apa? Yang pertama, membersihkan jiwa dari sifat-sifat yang tercela, membuang seluruh penyakit hati. Ya, tapi nggak cukup hanya sekedar itu. Karena begini, kalau kita hanya membersihkan dari sifat-sifat tercela, tapi tidak menghiasi dengan sifat terpuji, maka hati kita kosong. Maka yang kita lakukan itu, ayah bunda yang dimuliakan Allah, nggak sekedar membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang tercela, tapi juga kita harus menghiasinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Kalau kita biasanya ini, membersihkan halaman. Setelah dibersihkan, biasanya apa yang kita lakukan, ayah bunda? Ditanami tanaman-tanaman yang indah, betul? Nah, dikasih apa hiasan-hiasan biar terlihat indah. Nah, maka yang harus kita pahami ayah bunda yang dimuliakan Allah, salah satu tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu salah satunya adalah untuk mensucikan jiwa manusia. Coba bisa kita lihat bagaimana perubahan sifat para sahabat ketika sebelum datangnya risalah Islam dengan setelah datangnya risalah Islam. Sebelum datangnya risalah Islam, para sahabat itu dipenuhi dadanya itu dengan debu-debu kesyirikan. Asobiyah. Coba ayah bunda tahu nggak asobia itu apa? Ada yang tahu? Nggak tahu. Asobia itu fanatik golongan. Ini golongan saya yang paling benar. Saya rela hidup semati buat Persib contohnya. Itu asobia. Itu nggak boleh. Bahkan dalam hadis Nabi itu siapa saja yang mati dalam kondisi asobia, ya, maka dia mati dalam kondisi jahiliyah. Ya, kayak gitu. Jadi asobia, eh bangsa apa namanya bangsa Arab ketika itu hidup berkelompok-kelompok. Ya, ada Bani Hasyim, ada Bani, dan mereka selalu apa? Selalu mengagung-agungkan kelompoknya. Makanya Allah sampaikan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling baik di sisi Allah itu bukan yang paling pintar, bukan yang paling kaya, tapi yang paling takwa. Kemudian para sahabat itu selalu dulu ketika belum masuk ke dalam Islam, para sahabat itu hatinya dipenuhi dengan rasa dendam, iri, dengki. Tapi coba kita lihat. Setelah masuk ke dalam Islam, mereka menjadi bertauhid. Hatinya senantiasa ikhlas, sabar, ridho, dan juga juhud. Ya, ayo bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka bagaimana cara agar kita ini dapat mentazkiyah diri, dapat membersihkan hati kita itu dari sifat-sifat yang tercela dan menghiasinya dengan sifat-sifat yang terpuji. Mari kita pelajari. Ayo bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ustadz punya satu pertanyaan. Siapa yang merubah para sahabat? Siapa? Rasulullah. Rasulullah. Nah, maka kita dalam mendidik misalkan keluarga kita dalam mendidik pasangan kita kayak gitu ya, teladannya ada di siapa? Teladannya ada di Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat ke-21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Laqad kana lakum. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu ya fi Rasulillahi uswatun hasanah, teladan yang baik. Salah satu teladan yang baiknya adalah bagaimana cara pendidikan Rasulullah dalam membersihkan hati para sahabat. Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana cara Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam mentazkiyah para sahabat? Yang pertama, paling pertama dilakukan oleh Nabi adalah mengubah pemikirannya dulu. Jujur ya Bunda,
kita hari ini melakukan sesuatu itu sesuai dengan yang kita pikirkan atau tidak? Sesuai dengan yang kita pahami atau tidak? Kita mengerjakan sholat, kita menunaikan zakat, kita memberikan nafkah gitu ya. Nafkah kepada istri, nafkah kepada anak, nafkah kepada orang tua gitu ya. Itu berdasarkan pikiran kita, pemahaman kita atau bukan? Pemahaman kita. Maka di dalam kitab namanya Nizamul Islam ya, Syekh Taqi itu mengatakan seperti ini, yanhadhu al-insanu bima indahu min fikrin. Jadi bangkitnya seorang manusia itu tergantung dari pemikirannya, ya. Karena orang akan melakukan sesuatu yang dia pikirkan. Maka untuk merubah seseorang kayak gitu ya, yang pertama kali harus dirubah apa? Mindsetnya. Yang harus dirubah pemikirannya kayak gitu. Contoh kayak gitu ya. Contoh, kan sekarang itu kita itu hidup di zaman sosial media, betul tidak? Yang mana di sosial media itu punya ininya masing-masing, apa? Punya ciri khasnya masing-masing, kemudian mendiktekan ini istri yang benar itu seperti ini loh, suami yang benar itu seperti ini loh. Sampai sekarang ada yang istilahnya laki-laki patriarki ya, atau perempuan apa kayak gitu ya, sampai mengatakan mas gitu ya, inget loh nyuci baju kamu, kemudian masak itu bukan tugas suami, bukan tugas istri. Kira-kira betul atau tidak? Masak, nyiapin pakaian, kemudian cuci itu bukan tugas istri, betul atau tidak? Betul. Betul, kayak gitu ya. Betul. Tugas istri itu satu, taat Ah, pada suami. Kayak sama aja bohong luas itu. ya, tugas itu satu, taat pada suami. Maka kalau kata suaminya ini tolong cuciin, tolong masakin, kayak gitu ya, maka kewajiban istri itu adalah taat kepada suami. Nah, maka dari itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ya, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyisu, orang cerdas itu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, adalah orang yang selalu menghisab dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati." Coba, ayah ibu, kita suka ngitung harta yang kita miliki nggak? Misalkan buat masa depan kita pasti pernah, ya? Oh dihitung lagi, udah cukup belum ya, kayak gitu ya. Cukup buat bangun rumah impian, cukup buat misalkan biaya haji, cukup misalkan buat biaya umroh, betul nggak? Tapi pernah nggak kita ngitung amal-amal kita? Menghisab diri kita, kira-kira amal yang kita lakukan itu udah cukup belum sih memasukkan kita ke dalam surga? Nah, Nabi sampaikan kayak gitu ya, orang yang paling cerdas itu adalah orang yang selalu menghisab dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Kenapa? Karena Nabi ingin sampaikan kehidupan sesungguhnya itu adalah kehidupan ba'dal maut. Kehidupan setelah kematian. Karena di kehidupan tersebut, ayah bunda yang dimuliakan Allah, itulah kehidupan yang abadi. Kehidupan yang kekal, kehidupan yang selama-lamanya. Nah, maka Nabi pun menyampaikan, ayah bunda yang dimuliakan Allah, wal ahmaku man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Dan manusia yang paling bodoh adalah siapa saja yang mengikuti hawa nafsunya dan tamanna 'ala Allah. Insya Allah Ustaz yakin ayah bunda yang hadir pada malam hari ini adalah orang yang saleh, orang yang baik, kekasih-kekasihnya Allah insya Allah. Kenapa? Karena kalau mengikuti hawa nafsu kan enaknya tidur ya, enaknya nonton TV gitu. Kalau Ibu Uci mungkin enaknya nonton Netflix kayak gitu ya. Kalau bapak-bapak sekarang tuh lagi tren nonton drama Cina kayak gitu ya. Nah, bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita mampu meluangkan waktu untuk bisa hadir, bahkan menspesialkan waktu untuk hadir ke majelis ilmu. Maka insya Allah itu tanda dari baiknya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan tamanna ya? Di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi dijelaskan yang dimaksud dengan tamanna ala Allah yaitu apa?
dia mengerjakan perbuatan dosa dan dia berangan-angan mendapatkan surga tanpa istighfar serta taubat. Itu tamanna. Ya, dia melakukan dosa, terus dia berangan-angan nanti juga masuk surga lah, walaupun tanpa istighfar ataupun taubat. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua, cara untuk membersihkan hati kita ya dari noda-noda yang banyak sifat-sifat tercela adalah dengan kita membaca Al-Quran. Bunda ingin mendapatkan ketenangan hati, Allah sampaikan obatnya dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat ke-28. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingatku lah hatimu itu akan tentram. Bunda bisa kita rasakan gak sih kalau kita misalkan mendengarkan murotal, walaupun mungkin kita nggak paham itu murotal sedang menjelaskan ayat yang apa ya, tapi dengan mendengarkannya saja sudah membawa ketentraman di dalam hati. Itu salah satu mukjizat dari Al-Quran. Ya, Bunda tahu nggak Sayyidina Umar bin Khattab? Sayyidina Umar bin Khattab ketika tahu ya, jadi Sayyidina Umar bin Khattab itu hendak ke rumah Nabi membawa pedang, hendak membunuh Nabi. Di jalan ditanya, karena Umar itu kalau sudah megang pedang kemungkinannya dua. Kalau nggak berburu, ya pasti ngebunuh orang. Jadi kalau Umar udah megang pedang, kemungkinannya dua. Kalau nggak berburu, dan berburunya Umar bukan berburu burung, bukan berburu kancil. Kalau Umar tuh sekali berburu singa, satu singa disimpan di di tangan kanannya, satu singa disimpan di tangan kirinya. Next level ya Bunda. Berburuannya itu singa yang diburu. Nah, ketika di jalan ditanya oleh sahabatnya, "Wahai Umar, engkau mau kemana?" Ya, aku mau ke Nabi, Aku mau ke Muhammad dan aku hendak membunuh Muhammad. Terus apa kata temannya? Udahlah, ngapain kamu ke Muhammad dulu? Tuh, lihat, adikmu dia sudah ikut agamanya Muhammad. Naik pitam. Apa? Adikku masuk ke dalam agama Muhammad. Yang tadinya mau ke rumah Nabi, Umar bergeser ke rumah adiknya. Nah, maka ketika Umar itu mengetuk-ngetuk pintunya dengan keras, adiknya sedang membaca Quran surah Toha. Ketika pintunya terbuka, ditampar adiknya sampai berdarah. Namun setelah itu, ayah bunda yang dimuliakan Allah, Umar tiba-tiba menangis. Dan Umar meminta kepada adiknya untuk membacakan ulang ayat yang dia baca sebelumnya. Bayangkan, orang yang hatinya sekeras Umar, ketika mendengarkan lantunan ayat Al-Quran, hatinya tidak bisa berdusta bahwa itu merupakan kalimat-kalimat yang indah yang Allah turunkan untuk manusia. Ya, maka dari itu ya Bunda, kalau kita ingin meraih ketenangan jiwa, maka rajin-rajinlah untuk membaca Al-Quran. Paling minimal berapa ya Bunda? Kita hatam paling minimal berapa kali? Coba ya Bu. Satu, Berapa? satu kali seumur hidup. Satu Satu. kali seumur hidup. Paling minimal bagi seorang mukmin itu sebulan sekali hatam. Paling minimal. Para sahabat itu bertanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, berapa kali kami harus menghatamkan Al-Quran?" Apa kata Nabi? Fi syahrin, dalam waktu 1 bulan. Itu standar minimal, bukan maksimal. Ya, 1 kali dalam satu bulan. Nah, kemudian apa yang dikatakan para sahabat? Kalau kita kan 1 kali 1 bulan, Nabi, kayaknya berat deh. Kayak gitu ya. Para sahabat nggak seperti itu. Apa jawaban para sahabat? Ini ajidu kuwah. Aku bisa lebih kuat daripada itu, wahai Nabi. Akhirnya apa? Diturunkan 25 hari. Ini ajidu kuwah diturunkan 15 hari. Ini ajidu kuwah diturunkan 10 kali. Ya, ini ajidu kuwah diturunkan 7 kali, ini ajidu kuwah hingga pada akhirnya diturunkan tiga hari. Jadi setiap 3 hari hatam Al-Quran. Setiap 3 hari. Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita merasa hati kita ini hari ini penuh dengan debu-debu sifat-sifat yang tercela gitu ya, itu bisa jadi menandakan apa? Menandakan jarangnya interaksi kita dengan Al-Quran.
Kalau kita melihat Al-Quran yang ada di rumah kita berdebu, maka itu menunjukkan seberapa kotornya hati kita. Ya, yang kotor hati yang dibersihkan HP. Yang kotor hati yang dibersihkan rumahnya. Nah, maka dari itu ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala paling minimal. Paling minimal. Makanya ada komunitas namanya One Day One Juice. Satu hari satu jus kayak gitu ya. Biar apa? Biar ini bisa apa? Hatinya tuh bersih. Ustadz itu punya apa namanya salah yang belajar ke kami, beliau lagi belajar Al-Quran. Namanya Pak Joko asal eh, asal Jawa Tengah kayak gitu ya. Beliau itu pengusaha, kayak gitu, pengusaha dan beliau terakhir itu ketika bulan Ramadan hatam 10 kali sebulan. Terus bilang, Ustadz, saya pokoknya target Ustadz kayak gitu. Ramadan tahun depan saya pengen hatam 30 kali. Terus Ustadz dalam hati, Masya Allah gitu ya. Pantas Bapak rezekinya luas kayak gitu ya. Kenapa? Wah, apa namanya tuh membaca Qur'annya rajin. Nah, sedangkan kebanyakan kaum muslimin hanya memahami hatam Quran itu hanya ketika bulan suci Ramadan. Ustadz ingin tanya, nah ini boleh dicatat ya ayah bunda ya. Kita ini hamba Ramadhaniyun atau hambanya Allah? Coba, kita hamba Ramadhaniyun atau hambanya Allah ayah bunda? Ustadz, memangnya apa hamba Ramadhaniyun? Baru dengar tuh kayak gitu ya. Hamba Ramadhaniyun itu orang yang rajin baca Qur'annya ketika Ramadan saja. Saumnya hanya ketika Ramadan saja. Hadir ke majelis ilmunya hanya ketika Ramadan saja, gitu ya. Menjaga lisannya dari gibah hanya ketika Ramadan saja, kayak gitu ya. Itu hamba Ramadhaniyun, ya. Sedangkan hambanya Allah, dia senantiasa taat kepada Allah, baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Nanti boleh ditanya tuh teman-temannya ayah bunda. Kamu hamba Ramadhanian atau hambanya Allah kayak gitu ya. Maka harus kita jelaskan kita ini adalah hambanya Allah. Dimanapun, di bulan apapun, kapanpun, kita akan senantiasa taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat ayah bunda, paling minimal bagi seorang muslim biar hatinya bersih sebulan sekali harus hatam. Ustadz, saya belum lancar baca Qur'annya. Belajar. Karena nggak ada satupun anak yang dilahirkan dalam kondisi fasih, betul? Ya, semua itu butuh proses. Semua itu butuh waktu. Ya, bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, cara membersihkan hati adalah berjihad fi sabilillah baik dengan harta maupun jiwa. Ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Taubah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah katakan di situ innallaha ashtara. Ayah bunda ada yang belajar bahasa Arab nggak? Faham nggak makna kalimat ishtara? Ishtara itu maknanya apa Ibu Uci? Oh, Kamu pernah diajar? Innallaha ashtara. Sesungguhnya Allah telah membeli minal mu'minina dari orang-orang yang beriman anfusahum jiwa mereka, diri mereka, wa amwalahum dan harta mereka bi anna lahumul jannah dan Allah gantikan dengan surganya. Tertarik nggak ayah bunda? Menukarkan jiwanya, menukarkan hartanya dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bi anna lahumul jannah. Boleh dibuka nanti dalam Quran surah At-Taubah ya. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah maka tadi ini surah At-Taubah ayat 111. Kayak gitu ya. Boleh difoto nanti insya Allah materinya pun akan Ustadz kirimkan gitu ya. Buat di murojaah. Jadi Allah sampaikan Allah itu telah membeli dari orang-orang yang beriman jiwa mereka dan juga apa? Harta mereka. Dan Allah gantikan itu semua dengan surga. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat adalah taskif. Taskif itu apa? Pembinaan.
Jadi nggak cukup ayah bunda yang dimana Allah begini. Nggak cukup kita itu hanya sekedar belajar itu satu kali nggak cukup. Ayah bunda paham nggak artinya rest area? Rest area itu tempatnya apa sih ayah bunda? Tempat Tempat dalam perjalanan. istirahat dalam perjalanan. tempat istirahat dalam perjalanan. Termasuk juga hati kita butuh tempat istirahat dalam perjalanan dunia. Nah, tempat istirahat kita tuh yang pertama apa? Ketika kita mengerjakan sholat, itu tempat istirahat. Yang kedua, ketika kita hadir di majelis ilmu. Karena kita sadar, iman itu kadang naik, kadang turun, betul? Nah, ketika turun, perlu di-charger kembali, perlu dicas kembali. Jadi, yang butuh dicas itu nggak sekedar handphone. Hati kita, keimanan kita pun harus kita senantiasa cas agar terus meningkat. Nah, ayah bunda yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, nah Ustaz punya yang ini penting untuk kita bahas ya. Manusia itu, ayah bunda yang dimulakan Allah terbagi menjadi dua komponen. Yang pertama ada yang disebut dengan jasad, yang kedua ada yang disebut dengan ruh. Nah, Ustaz ingin tanya, yang nanti akan kembali ke tanah itu jasad atau ruh? Ayah bunda, Apa? Jasad jasad. Yang nanti akan kembali ke langit itu rohaninya. jasad atau ruh? Ruh ya, kayak Rohnya. gitu ya. Gak jasad atau ruh? Rohnya kan bilang. Tuh. Yang sering kita bersihkan jasadnya atau ruhnya? Ruhnya. Eh, Coba begini. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jasad itu berasal dari bumi, berasal dari tanah, ya. Maka karena jasad ini berasal dari tanah, untuk kesehatan jasad membutuhkan sesuatu yang ada di tanah. Makan bergizi, minum minum bervitamin, ya, obat-obatan dan juga istirahat. Itu semua ada di dunia, betul? Sedangkan ruh itu berasal dari langit, ya, akan kembali ke langit. Maka ayah bunda yang dimakan Allah, untuk menjadikan kita menjaga kesehatan ruh membutuhkan sesuatu yang turun dari langit. Apa sesuatu yang turun dari langit ayah bunda? Adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba ayah bunda yang dimuliakan Allah. Kita ayah bunda terutama bunda-bunda salihah nih kayak gitu ya. Biasanya kita sebulan menghabiskan berapa juta buat kosmetik, ya. Nanti ada pelembab kayak gitu ya. Kemudian buat nyuci muka, ya. Apalagi pemutih kayak gitu ya. Nah, berapa banyak yang kita gunakan itu untuk kebersihan wajah, untuk kebersihan tubuh. Kita jaga jasad kita, padahal jasad kita itu akan kembali kemana? Akan kembali ke tanah. Sedangkan ruh yang nanti akan kembali kepada Allah, gak pernah kita bersihkan. Ayo bunda, kalau misalkan dalam rumah kita kotor, sama luar rumah kita kotor, mana yang akan terlebih dahulu kita rapihkan? dalam. Enggak lah. Dalam. Kenapa? Kita tinggal di situ. Karena kita tinggal di situ, beraktivitas di situ ya. Nggak masalah lah, halaman rumah berantakan. Yang penting tempat kita istirahat rapih. Kira-kira aneh nggak ya Bunda? Kalau ada orang yang rumah halamannya rapih tapi rumahnya kayak kapal tumpah. Aneh atau tidak ya Bunda? Aneh. Aneh kayak gitu ya. Nah maka apa bedanya dengan kebanyakan manusia hari ini? Mereka merawat jasanya biar kinclong terus, biar putih terus, biar bersih terus, tapi mereka lupa untuk merawat ruhnya. Mereka lupa untuk merawat hatinya. Mereka lupa untuk membersihkan hatinya ya Bunda. Ya, maka orang yang selalu menjaga jasadnya tapi lupa menjaga ruhnya, sama dengan dia membeli mobil yang casingnya bagus, rangkanya bagus, tapi apa? Mesinnya rusak. Ya, maka dari itu ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah,
apa namanya? Kemudian wasilah untuk kita tazkiyahkan tadi ya kita berpuasa. Nah, wasilah dalam tazkiyah itu tidak boleh melanggar hukum syara. Misalkan apa? Kita puasa pati geni sambil membaca sebuah mantra gitu ya. Terus mandi tengah malam, berendam di sungai selama beberapa waktu yang telah ditentukan itu nggak boleh. Ya gitu ya. Jadi harus sesuai dengan hukum syara. Nah, sekarang kita pelajari. Ini Ustaz nggak perlu dijawab, Ayah Bunda. Silahkan jawab dalam hatinya masing-masing ya. Nah, ini apakah hati kita itu sudah ditazkiyah atau belum? Apakah hati kita itu sudah bersih atau belum? Maka kita akan pelajari ciri-cirinya. Yang pertama, Ayah Bunda yang dimuliakan Allah. Ciri hati yang bersih, hati yang sudah tertazkiyah adalah apa? Kehendak ruhani lebih besar dibandingkan kehendak jasad. Ya, kehendak ruh lebih besar dibandingkan kehendak jasad. Kalau kehendak jasad kita malam-malam kayak gini kan pengennya istirahat, betul? Pengennya istirahat, pengennya rebahan ya Bapak ya. Istirahat, rebahan gitu ya. Tapi apa? Kita mampu mengalahkan kehendak jasad kita dan kita hadir ke majelis ilmu, maka kita terpenuhilah indikator yang pertama. Ya, kehendak ruhani lebih besar dibandingkan kehendak jasad. Atau misalkan kemarin, kalau di daerah Jawa Barat itu, kalau Bekasi masuk Jawa Barat nggak Ibu? Nggak ya? Masuk, Masuk. Masuk Ustaz. masuk kayak gitu ya. Kemarin ketika Persib itu main Ba'da Maghrib kayak gitu ya. Allahu Akbar, adzan Isya. Itu pertaruhan itu. Apakah mengerjain sholat dulu atau nanggung ini nonton Persib dulu kayak gitu ya. Nah, disitulah menunjukkan antara hati orang yang bersih dengan yang tidak. Ya, tinggal kita jawab aja masing-masing. Ya. Kemudian yang kedua, ayah bunda yang dimuliakan Allah. Terasa nikmat dan lezat saat beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah tidak terasa beban. Kayak gitu ya. Tapi terasa nikmat. Ayah bunda, tahu nggak? Salah satu azab Allah yang pedih, namun orang yang sedang merasakan azab tersebut nggak sadar sedang diazab oleh Allah. Ada yang tahu ya Bunda, azab Allah seperti apa? Belum tahu? Ada Tidak azab mau beribadah, gimana? gak mau ibadah, Ustadz. Tidak ada Oh, panggilan untuk sholat, untuk eh, beribadah. ada yang lebih besar dibandingkan itu ya Bunda. Ada azab Allah yang besar, tapi nggak orang nggak banyak sadar kalau itu adalah azab Allah yang besar. Salah satu bagian dari azab Allah yang begitu pedih adalah apa? Ketika Allah mengangkat nikmatnya ibadah di dalam hati kita. Kita baca Quran tapi terasa hambar. Kayak gitu ya. Kita hadir ke majelis ilmu tapi terasa hambar gitu ya. Kita sedang berbakti kepada orang tua tapi terasa hambar kayak gitu ya. Nah, maka itu yang terjadi ketika Allah sedang mengazab kita. Allah angkat nikmatnya ibadah di dalam hati kita. Karena sesungguhnya ibadah kepada Allah itu terasa nikmat. Bunda, Ustadz itu setiap hari Sabtu pagi itu datang ke rumah guru kami. Namanya Syekh Ahmad Fudholi Husni. Ustadz baru aja hadir ke majlisnya, guru kami belum hadir. Itu rasanya bahagia banget. Pernah Ustadz nungguin 2 jam guru kami nggak hadir. Tetap perasaannya bahagia ya Bunda. Senang gitu. Kayak gitu ya. Pokoknya kalau ketemu guru kami itu kayak udah nge-charger semangat sepekan gitu. Kembali semangat, kembali bergairah gitu ya. Seperti itu. Nah, maka hati-hati ya Bunda. Ketika kita hari ini mengerjakan sholat tapi yang kita rasakan adalah beban, tidak terasa nikmatnya, itu salah satu ciri Allah sedang mengangkat apa? Mengangkat nikmatnya ibadah di dalam hati kita. Yang ketiga ya Bunda yang dimuliakan Allah. Ciri orang yang hatinya bersih, sudah sukses tertazkiyah adalah ketika diberikan kenikmatan, dia bersyukur, dan apabila diberikan ujian, dia bersabar. Sebetulnya kan hidup itu simpel ya Bunda ya. Diberikan kenikmatan kita bersyukur. Kalau diberikan ujian maka kita bersabar.
Karena sesungguhnya kenikmatan pun bagian dari ujian. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, jika tidak berangkat dalam perjuangan dakwah, dalam perjuangan amal kebaikan, maka akan bersedih bahkan menangis. Ayah bunda, anak 9 tahun hari ini, kalau misalkan dia itu nggak menangis, kira-kira apa yang ditangiskan? Anak usia 9 tahun. Boleh tebak aja. Nggak boleh main. Nggak boleh main. Apalagi? Pengen dibeliin motor Aerox ya, katanya tuh. Atau pengen dibeliin handphone buat main game. Pengen minta uang buat top up game, contohnya kayak gitu ya. Ayah bunda, di zaman Nabi ada anak umur 9 tahun, dia merengek ke hadapan orang tuanya, ke hadapan Nabi untuk apa? Meminta izin agar ikut perang bersama Nabi. Ya, ikut perang bersama Nabi. Terus Nabi apa? Nanti kalau umurmu sudah balik, ku izinkan. Ayah bunda pernah nggak sehari gak baca Quran menangis? Kayaknya adem ya bunda ya. Satu hari nggak lihat apa, nggak buka WA, aduh, aku ketinggalan banyak banget informasi ini. Pasti banyak yang hubungi nih. Tapi berhari-hari nggak buka Quran, adem ayem. Ya, nah ya bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat itu ketika misalkan gini, mereka nggak ikut perang Badar karena sedang ada di luar negeri. Mereka menangis ayah bunda. Ya Allah kenapa nggak hadir ya kayak gitu. Ustadz pernah nangis juga ketika ketinggalan majelisnya guru kami. Ya Allah, kenapa saya terlambat? Hingga pada akhirnya apa? Saya nggak bisa ikut hadir di majelis tersebut gitu. Pernah nggak kita seperti itu ayah bunda yang dimulakan Allah? Gak baca Quran sehari nangis. Ibu Uci nggak ngafalin Quran sehari nangis kayak gitu ya. Atau ngafalin Quran sambil nangis ya. Kayak gitu. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, ya, beramal terasa ringan, senang, bersemangat. Melihat amalan terasa haus seperti orang haus ketika melihat minuman. Orang yang sedang berdahaga, orang yang sedang haus itu akan terasa indah ketika apa? Ketika dia menemukan minuman, betul? Sampai-sampai kan kalau dikisahkan itu kalau orang ada di padang pasir ya, suka apa? Berfata morgana melihat ada air. Kenapa? Yang paling dia butuhkan ketika kondisi panas itu hanyalah air. Nah, maka bagaimana kita memandang ibadah kepada Allah itu seperti air, gitu ya. Seperti air. Wah, kita cari kemana-mana, kayak gitu ya. Makanya kata kata orang-orang beriman itu apa? Di mana ada keriduan Allah, maka kami akan mencari itu semua. Bayangkan ya Bunda. Di mana ada keriduan Allah, maka kami akan mencari itu semua. Kemudian yang keenam ya Bunda yang dimuliakan Allah, menempatkan dunia di tangannya, bukan di hatinya. Ya. Jadi dia dunia secukupnya ya Bunda. Ayah Bunda, Ustadz ingin bertanya. Kalau kita pergi ke supermarket, semakin banyak barang yang kita bawa, akan semakin lama kita di kasir, betul? Tapi ini bukan tentang supermarket. Coba kita lihat lagi. Berapa banyak baju yang kita miliki. Berapa banyak sepatu yang kita miliki. Biasanya kalau ibu-ibu ya, bajunya udah banyak, bilang ke suaminya, aku nggak punya baju. Gitu. Nggak punya baju yang bagus. Padahal bajunya bagus-bagus semua. Padahal ayah bunda, sekali pakai baju itu satu apa semua? Satu kan? Sekali pakai sepatu itu satu apa semua? Satu juga. Satu pasang kayak gitu ya. Gak mungkin, saya mah orang kaya Ustadz gitu ya. Sekali pakai sepatu langsung 5. Sekali pakai sepatu langsung 10. Nggak bisa kayak gitu ya. Nah maka begini ya bunda yang dimakan Allah. Jadi seorang muslim harus kaya. Kalau kita mampu kaya, kaya. Ya. Tapi hidup sederhana adalah pilihan. Seperti itu. Ya, itulah yang menyebutkan tadi menempatkan dunia di tangan, bukan di hatinya. Kemudian yang ketujuh, ayah bunda yang dimuliakan Allah, Pak. Ketika ada perintah dari Allah untuk mengerjakan sesuatu, maka akan terasa nikmat, tidak merasa beban.
Ayah bunda, kalau misalkan nama nama saya kan Gifari. Kalau misalkan ada yang manggil Gifari, kira-kira Ustadz ngelihat atau tidak? Ngelihat kan ya? Nah, Hmm. dalam Al-Quran Allah tuh suka memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Merasa nggak kita terpanggil dengan ucapan amanu? Hmm? Merasa nggak kita sedang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk melaksanakan as-siyam, yaitu puasa. Merasa tidak kita terpanggil akan panggilan tersebut, ayah bunda yang dimuliakan Allah? Kalau merasa, berarti ada tandanya ada keimanan dalam hati kita. Misalkan gini ya bunda, kalau misalkan Ustadz namanya Gifari, ada yang manggil Asep, kira-kira Ustadz ngelihat atau tidak? Ya enggak, kan bukan namanya. Maka coba kita baca Quran. Ketika ada lafaz amanu, kemudian lafaz tentang orang-orang yang bertakwa, merasa terpanggil atau tidak? Kalau merasa yang terpanggil, maka itu tandanya memang kita beriman. Tapi kalau nggak merasa nggak terpanggil, ya sudah biasa saja ya bunda yang dimuliakan Allah. Kemudian, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri dari hati yang belum tertazkiyah yang pertama. Tadi kira-kira dari 7 ciri hati yang sudah tertazkiyah, ada berapa yang sudah kita rasakan di dalam hati kita ya bunda? Dari 7 poin tadi, ada berapa yang kita rasakan? Semua. Alhamdulillah. Kayak gitu ya. Nah ya bunda yang dimuliakan Allah. Kemudian apa sih Ustadz ciri dari hati yang belum tertazkiyah? Yang pertama, kehendak jasad lebih kuat dari kehendak ruhani. Ya, pengennya hadir di kajian Ustadz kayak gitu ya, tapi males. Lagi teleponan dulu sama Besti Ustadz dari luar negeri lagi berkunjung kayak gitu. Ya, atau Ustadz pengen sih hadir ke kajian tapi apa? Panas Ustadz di jalannya jauh, macet gitu ya. Padahal buat ketemu reunian sama teman-teman gitu ya, rela macet-macetan, rela panas-panasan kayak gitu ya. Buat beli sesuatu yang apa? Sesuatu yang branded, rela ngantri berjam-jam gitu ya, hanya untuk mendapatkan itu. Nah, maka bagi orang-orang yang belum tertazkiyah hatinya, yang pertama, agama itu akan terasa beban. Kalau yang diserukan membawa keuntungan, mereka ikut. Tapi kalau misalkan tidak membawa keuntungan apapun, maka mereka pasti akan mencari-cari alasan. Misalkan apa? Ibu Uci, yuk kita ini, apa namanya? Kita apa namanya silaturahmi yuk ke keluarga mana kayak gitu ya. Terus nanti aja lah males, pegel-pegel badannya kayak gitu ya. Ibu Rahma kayak gitu ya. Ayo kita belajar ngaji yuk. Nanti aja lah kalau waktunya luang. Seolah-olah Pak, belajar Islam itu di waktu luang, dalam tanda kutip, di waktu sisa. Padahal harusnya Pak, menspesialkan waktu. Kan kadang ada alasannya ya Bunda ya. Kenapa nggak hadir nggak hadir ke majelis? Rumah kami kosong Ustadz, tidak ada yang menjaga. Padahal sering juga ditinggalin seperti itu ya. Nah ya Bunda yang dimuliakan Allah, tadi kan teorinya ya. Nah sekarang kita belajar yuk dari kisah orang yang sukses di tazkiyah. Ayah Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ada sahabat Nabi yang bernama Bilal bin Rabah. Ayah Bunda, Bilal bin Rabah itu ketika ketahuan oleh tuannya masuk ke dalam Islam, maka Bilal bin Rabah itu tetap dalam keimanannya walaupun apa berbagai macam siksaan dari tuannya itu dilakukan. Bayangkan ayah bunda, di panasnya padang pasir, Bilal itu ditaruh di padang pasir tersebut tanpa menggunakan pakaian. Kemudian ditempatkan di atas tubuhnya itu batu yang besar sambil dicambuk tubuhnya ayah bunda. Tapi apa yang dikatakan oleh Bilal ketika mendapatkan siksaan tersebut? Ahadun ahad. Itu saja. Ya. Ahadun ahad. Itu yang dipertaruhkan oleh Bilal. Ya. Menunjukkan keimanannya yang kokoh. Menunjukkan keimanannya yang kuat. Ayah bunda yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
keimanan apa? Kita bisa melihat bagaimana kedermawanan Abu Bakar. Dalam kisah perang Tabuk, ya, dibutuhkan banyak sekali bekal dan kendaraan. Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya. Jadi Abu Bakar itu sedang berlomba-lomba sama Umar. Umar mensedekahkan setengah hartanya, Abu Bakar mensedekahkan seluruh hartanya. Nah, lalu ketika ditanya oleh Nabi, wahai Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Maka Abu Bakar menjawab, Allah dan Rasulnya yang aku tinggalkan di rumah. Ya, Allah dan Rasulnya. Kemudian ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau Bilal bin Rabah pasti sering dengar ceritanya ya. Abu Bakar As-Siddiq juga pasti sering dengar ceritanya. Ustadz yakin yang ketiga ini jarang didengar ceritanya. Siapa? Salah seorang sahabat Nabi namanya Julaibab. Julaibab itu ayah bunda, sahabat Nabi yang miskin. Umurnya sudah tua, tidak begitu tampan, dan terlambat menikah. Nabi mencarikan jodoh dengan wanita yang cantik. Para sahabat mengumpulkan uang, coba bayangkan. Dikumpulkan uang oleh para sahabat untuk apa? Untuk diberikan kepada Julaibab agar dibelikan mahar. Nah, ketika Julaibab sudah memegang uang tersebut, dia lagi cari mahar, datanglah panggilan untuk berjihad. Alih-alih dibelikan mahar, Julaibab justru membelikan uang tersebut untuk apa? Peralatan perang, dan ia pun pergi ke medan perang hingga pada akhirnya gugur sebagai syuhada. Ya, ini menunjukkan kehendak ruhani lebih kuat dibandingkan kehendak jasad. Kan kalau keinginan jasad sebetulnya ingin menikah, betul nggak? Ya, ingin bernikah apalagi dengan perempuan yang cantik. Tapi Julaibab mengesampingkan itu. Ketika Allah dan Rasulullah sudah memanggil Julaibab untuk jihad, maka itulah yang paling utama bagi Julaibab. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ya, ini menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah kita sudah termasuk orang-orang yang sudah bersih hatinya ataukah belum? Maka dari itu, kesimpulan dari pertemuan kita di malam hari ini, kebanyakan orang hari ini hanya memikirkan cara bagaimana membersihkan jasadnya, betul? Bagaimana biar jasadnya kulitnya itu lembut, ya. Bagaimana biar kulitnya itu mulus, bagaimana biar kulitnya itu apa putih gitu ya. Padahal semakin bertambah umur kulitnya pasti akan keriput dan akan ada masanya kulit tersebut akan dikembalikan ke tanah. Maka dari itu menjaga kulit bagus. Ya, Ustadz berbicara seperti itu, berarti nggak usah skincarean Ustadz. Bukan seperti itu. Ustadz nggak berbicara seperti itu. Kita menjaga fisik bagus sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah, betul? Kita menjaga fisik kita menjaga kulit kita biar tetap bersih kayak gitu ya. Tapi jangan lupakan juga untuk membersihkan hati. Jangan lupakan juga untuk membersihkan roh kita. Agar ketika kita kembali kepada Allah, kita semua dalam kondisi bersih. Kita semua dalam kondisi suci. Ya. Allahu a'lam bishawab, ya. Ya Bunda, nanti selepas kajian ini ya, muhasabah dengan dirinya masing-masing. Kemudian dari 7 poin tadi coba katakan jujur. Angka keberapa saja yang sudah kita penuhi. Atau mungkin gak ada satupun yang kita penuhi. Tapi Ustadz yakin, yang hadir pada majlis ini adalah orang-orang yang saleh dan salihah. Insya Allah, 7-7-nya, bahkan Ustadz saya mah 10 memenuhi kriteria. Kalau Ustadz tadi katakan 7, saya 10 memenuhi kriteria Ustadz. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik ayah bunda yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya mempersilahkan kepada ayah bunda. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin didiskusikan, boleh mengangkat tangannya ya. Mengangkat tangannya nggak langsung ya. Kalau langsung nggak kelihatan kecuali buka kamera. Jadi mengangkat tangannya raise hand ya. Seperti itu. Silahkan. Nah, ini ada Ibu Dawini Oktapratini. Silakan Ibu, boleh dibuka mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih, saya juga baru gabung lagi karena kesibukan juga. Masya Allah.
Terus ini juga Suaranya putus ya Ibu ya? Nggak ada suaranya. Mbak Dewi Nggak nggak ada ada suaranya. suaranya. Mbak, suaramu hilang ya? Nggak ada suaranya. Coba live dulu kali terus join ulang. Mbak Dewi ini Boleh Ibu Lucia dulu tadi udah mengangkat tangan. Boleh Ibu? egois banget ya. Misal aku mau nanya tentang Tamanna itu. Kan kita udah sering dengar ya kalau kita seorang. halo, halo. Oh ya udah itu duluan. Silakan, Ya udah kedengeran. silakan. Nah, Udah boleh, kedengeran? Oh boleh. ya, ya itulah kadang-kadang sinyalnya kurang ini ya, apa timbul lenyap ini. Tapi udah jelas ya kedengeran? Udah. Ya, halo? Halo? Ya, udah kedengeran ya? Udah Mbak. kedengeran. Ya, Lanjut. oke. Gini Ustadz, pernah waktu itu Ustadz kan menjelaskan pertanyaan saya tentang udah terbiasa dengan one day one juice. Tapi kalau kita kalau saya udah terbiasa misal dengan tilawah setiap hari gitu ya dalam keadaan haid, rasanya kalau misalnya tertinggal satu hari itu kayak yang kehilangan apa gitu. Ada yang hilang gitu dari hati itu nggak tenang. Makanya kalau eh, kan itu dilarang ya gitu. Tapi saya masih mengerjakan gitu. Cuma yang biasanya dengan mushaf gitu ya, kalau pada saat lagi tidak haid, tapi pada saat haid itu menggunakan melalui handphone gitu kan, suka ada Al-Quran di handphone gitu ya. Jadi bacanya lewat handphone. Itu gimana gitu? Baik. Tilawah tetap di waktu haid. Ada Oke, 3 baik. pertanyaan. Apa satu-satu dulu? Boleh satu-satu dulu biar ingat ya. Oh iya, iya. Oke, Bismillah ya Ibu Dawini ya Allah begini. Baru kita pahami, kita itu beramal soleh itu harus berlandaskan ilmu. Amal yang tidak dilandasi ilmu, walaupun baik, maka tidak bernilai. Bisa dipahami? Jadi begini, kita pengen, Ustadz saya mah sholat subuhnya kurang 2 rakaat, Ustadz. Pengen 4 rakaat, 6 rakaat, biar lebih banyak pahalanya. Kira-kira dapat pahala nggak? Enggak. Tidak. Tapi amal itu harus berlandaskan ilmu. Itulah mengapa dalam Al-Quran, walladzina utul ilma darajat. Allah itu mengangkat derajat orang berilmu di atas ahli ibadah. Karena syarat diterimanya ibadah harus sesuai dengan ilmu. Nah, adapun terkait orang apa namanya itu wanita yang haid, apakah boleh memegang mushaf atau tidak atau membacanya itu nggak boleh. Walaupun ada yang berbeda pendapat, ada yang membolehkan dengan syarat untuk berzikir, kayak gitu ya. Tapi kami lebih condong kepada yang tidak boleh. Kecuali misalkan kalau hanya latihan, itu boleh. Ya misalkan lagi latihan tahsin itu boleh kayak gitu ya. Tapi kalau kita lagi zikir pagi petang itu boleh. Karena zikir bukan baca mushaf. Nah, maka yang harus kita pahami ada dalam satu hadis Nabi Ustaz pernah sampaikan sehingga Ustaz di beberapa kajian sebelumnya di situ dijelaskan seperti ini bahwa seorang jadi kurang lebih gini. Orang yang terkendala melakukan sesuatu, padahal biasanya dia bisa melakukan hal tersebut, maka dia tetap mendapatkan pahala yang sama sebagaimana pada hari-hari biasanya. Maksudnya begini, kita terbiasa membaca 1 juz Ibu Davini. Terbiasa membaca 1 juz setiap hari, terus kita haid. Maka nggak ada satupun ayat yang kita baca. Kayak gitu ya. Maka walaupun Ibu Dawini nggak baca Quran di hari ketika haid, Ibu Dawini tetap mendapatkan pahala 1 juz. Kira-kira enak atau tidak Ibu? Enak. Enak. Kayak gitu ya. Nah maka yang harus kita pahami gini. Mungkin nggak sih orang yang nggak baca Quran tapi dapat pahala baca Quran ya Bunda? Sangat mungkin. Contoh gini, kita udah terbiasa bangun pagi. Ketika haid boleh nggak bangun siang? Bangun pagi juga. Tapi yang biasanya bangun pagi kita sholat tahajud, ganti dengan zikir. Ya, kayak gitu ya. Ganti dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya
ada amalan-amalan yang bisa kita kerjakan ketika kita sedang haid. Bukan berarti haid itu masa libur. Udah Ustadz, saya sedang haid libur. Nggak murojaah, kayak gitu ya. Nggak zikir, nggak hadir ke majelis ilmu. Nggak, bukan seperti itu. Bangunnya siang jam 7. Nggak seperti itu ya Bunda. Kayak gitu ya. Tapi orang yang paham ilmunya, dia akan maksimal baik ketika sedang tidak haid maupun ketika tidak sedang sedang haid seperti itu. Bisa difahami, Ibu? Ya. Oke. Boleh lanjut, Ibu, pertanyaan berikutnya. Oke. Gini, satu saat kan saya pernah berjalan-jalan sama teman sejawat gitu pekerjaan. Mereka juga Muslim, tapi ya dalam hal sholat itu kayak melalaikan gitu. Sedangkan saya kan nebeng ke mobil mereka gitu. Nah, udah waktunya sholat, duhur lewat. Asar, waduh, ini gimana ya? Saya udah melewatkan waktu zuhur juga gitu. Asar juga udah mendekati mau ke maghrib itu 5:30. Gimana ya Ustadz ya? Saya juga hati tuh tepat waktu, tiba-tiba diajak jalan-jalan seperti itu. Apakah saya harus lakukan sholat di kendaraan gitu untuk menjamak apa namanya menjamak kosor ya karena kan dalam perjalanan gitu. Itu gimana Ustadz? Oke, oke, baik. Pertama begini, ini masuk dalam pembahasan fikih sebetulnya. Syarat jamak qashar itu bisa dilakukan pertama dalam jarak tempuh lebih dari 85 kilometer. Itu jarak tempuhnya lebih dari 85 kilometer enggak, Ibu? Kurang lebih ya? Kurang lebih iya. Terus yang kedua, bukan untuk tujuan kemaksiatan. Contoh, ada orang melakukan perjalanan. Saya mau membegal di hutan Lampung, contohnya. Kayak gitu ya. Maka nggak boleh dia qashar. Dia nggak mendapatkan kemurahan tersebut. Karena perjalanan yang dia lakukan adalah perjalanan kemaksiatan. Kemudian yang ketiga, sholat yang boleh dikerjakan di dalam kendaraan tidak menghadap kiblat itu hanya sholat sunnah. Kalau sholat wajib itu wajib menghadap kiblat. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Inilah saatnya kita untuk berdakwah kepada sahabat-sahabat kita. Ya, kita ajak dia sholat. Ya udah, kalau dia nggak mau sholat, kita yang sholat. Atau kita minta berhenti. Ya, karena di dalam satu kaidah itu dijelaskan, La ta'ata li makhlukin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi kita sampaikan, ya udah kalau misalkan kalian nggak mau sholat, saya mau sholat. Tolong berhenti. Kayak gitu ya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan ketegasan kita, gitu ya, bahwa sholat itu yang lebih utama dibandingkan yang lainnya. Seperti itu, Ibu. Ya. Jadi yang saya lakukan waktu itu gimana tuh Ustadz? Soalnya kan Ha, saya juga kepepet ya akhirnya saya sholat di oke, kendaraan. oke, maka harus diqadha. Karena kalau sholat di kendaraan pun wajib untuk menghadap kiblat. Sedangkan kan ketika kita naik mobil sulit untuk menghadap kiblat, betul? Iya, Nah, betul. maka wajib untuk diqadha. Um, Maksudnya untuk dikodo di lain waktu atau Diulang, gimana? Oh, diulang. diulang. Qadha itu diulang, Ibu, maknanya. Misal nih duhur Kayak sama gitu. asar gitu kan, Zuhur otomatis dan itu kan asar. lewat. Iya, nggak masalah. Dilakukan misal setelah maghrib kah atau setelah isya kah Nggak atau masalah. gimana? Iya, nggak masalah. Perlu kita pahami, sholat qadha itu sudah nggak terikat dengan waktu. Ya, jadi boleh Ya. qadha subuh di waktu duha, qadha subuh di waktu zuhur. Kayak gitu ya. Termasuk misalkan gini, kita pernah meninggalkan sholat di masa lampau kita itu wajib untuk dikodok. Ustaz, tapi saya nggak hafal berapa banyak sholat yang pernah saya tinggalkan. Perkirakan. Kalau misalkan 1 tahun, kodok selama 1 tahun. Nah, cara termudah kodok itu setelah subuh, subuh lagi ya. Setelah zuhur, zuhur lagi. Ustaz, tapi saya pengen cepet beres. Boleh. Setelah subuh, ulang subuhnya kodok 5 kali. Ulang zuhur, setelah zuhur, ulang zuhurnya 5 kali. Itu tapi kodok sisanya. Itu boleh. Karena qadha itu sudah tidak terikat dengan waktu. Jadi nggak perlu qadha zuhur di waktu zuhur, qadha asar di waktu asar, kayak gitu ya. Sudah tidak terikat dengan waktu. Sebagaimana kita bangun terlambat, sudah waktu duha, sholat subuh tidak. Sholat, tapi niatnya kok qadha, seperti itu.
Oke. Boleh satu lagi ya Ustaz? Aduh maaf nih saudara-saudara semua. Boleh, boleh, boleh. Ini gini, kita kan pernah ada masa lalu yang apa ya, ada berseteru dengan apa namanya, misal dengan saudara gitu ya. Tapi kalau itu pernah menyakiti hati gitu, supaya menjaga hati kita nggak apa namanya, nggak teringat lagi gitu ya. Kalau ingatan sih mungkin nggak bisa dihilangkan ya apa kejadian yang lalu itu, tapi menjaga hati tetap mau memaafkan itu, udah memaafkan maksudnya, tapi tidak sampai mengulang kembali gitu. Takutnya kan dianggap nggak mau ketemu lagi itu bukan memutuskan silaturahim gitu kan, memutuskan silaturahmi, tapi menjaga hati gitu supaya tidak terulang lagi hal yang lalu gitu. Itu gimana Ustaz? Apakah dosa kita seperti itu? Oke, pertama, yang terbaik kita memaafkan dan kita ikhlas. Ketika kita ikhlas itu ya sudah, kita berinteraksi lagi dengan mereka, walaupun mungkin nggak bisa sedekat dulu. Kayak gitu ya. Adapun misalkan kita tujuannya untuk menjaga hati gitu ya, kita nggak mau lihat lagi orangnya, itu sebetulnya nggak masalah juga. Nabi itu ketika memaafkan yang membunuh pamannya, Sayyidina Hamzah, Nabi memaafkannya, tapi Nabi nggak mau lihat wajahnya. Itu maknanya dalam. Ku maafkan dirimu, tapi jauhkanlah wajahmu dariku. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena ketika melihat Wasi, yang udah membunuh pamannya, selalu terngiang bagaimana peristiwa ketika Nabi kehilangan paman yang Nabi cintai. Kayak gitu ya. Tapi yang terbaik adalah tetap kita menjalin silaturahim, karena itu merupakan bagian dari kewajiban seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, Ibu Dawini. Ya, terima Nah, kasih Ustaz. termasuk juga ayah bunda yang dimuliakan Allah ini mungkin membahas tentang tingkatan sabar ya. Sabar itu pada respon yang pertama, ya itu sabar. Itu ada hadisnya ya bunda. Misalkan gini, mohon maaf ya, kita lagi bawa mobil, tiba-tiba ada yang nyerempet. Kira-kira perkataan pertama yang keluar apa? Setan kata bapak, setan itu. Setan dan lain sebagainya kayak gitu ya. Terus setelah itu baru beberapa detik kemudian, astagfirullah. Itu sabar yang paling rendah. Karena sabar itu menunjukkan respon pertama kita dalam merespon sesuatu. Kayak gitu ya. Kalau misalkan gitu ya, kita mau bilang dilecetin sama orang di jalan, terus kita langsung astagfirullah. Itu tingkatan sabar yang paling tinggi. Ya, kita mah sabar apa ayah bunda, tingkatan sabar yang paling rendah yang penting sabar ya. Kayak gitu. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Silakan Ibu Uci tadi sudah mengangkat tangan. Udah ya Mbak Dawi, ini aku ya. Saat aku mau nanya soal tamana, yang katanya artinya itu berangan-angan masuk surga tanpa istighfar atau taubat ya. Aku pernah dengar tuh kalau seandainya kita ini sebagai orang muslim pasti akan masuk surga. Tapi memang harus dicuci dulu gitu kan. Iya. Berarti itu termasuk sifat amanah itu seperti itu kita ya Ustaz maksudnya. Terus yang Iya. kedua, aku kayaknya dulu pernah nanya sama Ustadz, tapi waktu itu pernah dijelaskan sama Ustadz secara tertulis. Cuman agak kurang paham sih Ustadz sebenarnya karena panjang banget. Yang berhubungan dengan pertanyaan Badawi ini tadi soal mengkodok sholat. Ustadz bilang kan kalau seandainya kita sholat wajib itu kalau di perjalanan, seandainya kita nggak yakin kalau itu apa menghadap kiblat, kita tetap harus mengulangnya untuk mengejar menghadap kiblatnya. Waktu itu kita juga bahas pernah di waktu aku ikut kelas fikih sholat ya Ustadz ya. Seperti itu. Nah kebetulan suami aku nih dia nggak datang lagi, dia sinyalnya bermasalah nih. Dia kan di laut Ustadz. Itu kan nggak tahu tuh kiblat, tapi dia selalu biasanya sih pakai kompas kalau lagi kapalnya berhenti gitu. Kapalnya berhenti, dia pasti pakai kompas dan berusaha untuk menghadap ke barat gitu kan. Itu apakah nanti dia wajib gitu loh untuk mengkodok sholat-sholatnya dia nggak yakin masuk apa madhabnya kiblat atau enggak gitu karena kebetulan dia dari tahun 2006 Ustadz jadi pelaut kayak udah berapa puluh tahun itu. Terus yang ketiga mengenai ini agak sedikit ini sih Ustadz mungkin nggak berhubungan langsung ya tapi kan lebih ke ketenangan hati gitu ya. Jujur dengan pekerjaan suami saya ini
Dia itu kan kesulitan sholat Jumat. Dari kajian yang pernah aku dengar, itu sebaiknya hal-hal yang membuat kita kesulitan untuk beribadah atau semakin menjauhkan diri kita dari Allah, itu sebaiknya ditinggalkan, termasuk pekerjaan. Nah, kebetulan suamiku itu dalam kapalnya itu nggak mencapai 40 orang sebagai syaratnya sholat Jumat ya Ustaz. Seperti itu kurang lebih yang saya tahu, 40 orang. Nah, apakah seperti itu? Karena saya sempat bahas sama suami saya dan dia bilang ya minta doanya aja supaya dikasih pekerjaan pengganti yang sekiranya itu bisa memudahkan dia dalam beribadah gitu. Seperti itu Ustaz. Tiga tuh di borong pertanyaan. Makasih Siap. Ustaz. Baik, alhamdulillah ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Pertama begini. Ustaz jauh dari pertanyaan terakhir dulu. Terkait sholat Jumat. Jadi, pandangan 40 jamaah itu ini berdasarkan mazhab Syafi'i. Ya. Karena nanti dalam pandangan mazhab yang lain, kayak gitu ya, misalkan ulama-ulama yang lain itu ada yang mengatakan jika ada dua orang makmum atau sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah, tiga orang makmum, jumlah minimal ini pun berbeda lagi. Apakah imam termasuk bagian dari jamaah dan itu diperbolehkan? Ya gitu ya. Jadi ada yang mengatakan dalam mazhab yang lain itu sholat Jumat itu minimal 3 sampai 4 orang, termasuk imam. Kayak gitu ya. Nah, sedangkan menurut pendapat Imam Malik, jumlah jamaah boleh kurang dari 40 orang. Namun kiranya jangan sampai jumlah jamaah Jumatnya hanya 3 sampai 4 orang saja. Jadi sebetulnya 10 orang pun diperbolehkan. Kayak gitu ya. Nah, adapun di masyarakat kita, masyarakat Indonesia itu kebanyakan menggunakan mazhab Syafi'i yang mana dinilai sudah wajib dan sah jika diikuti minimal 40 orang. Nah, pendapat yang mengharuskan 40 orang jamaah ini dipakai juga oleh Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hambal. Maka dalam kasus seperti itu, Ibu bisa dikerjakan sholat Jumat walaupun kurang dari 40 orang, yang penting menggunakan mazhab di luar Syafi'i. Ya, di luar mazhab Imam Syafi'i dan juga mazhab Imam Ahmad. Nah, kemudian yang kedua, itu sudah tepat yang dilakukan. Jadi sebelum melaksanakan sholat, karena di laut itu berpindah-pindah arah kiblatnya, kayak gitu ya. Nah, maka pastikan dulu kita mengecek arah kiblat, ya. Jadi poinnya begini, sholat di atas kendaraan itu diperbolehkan selama menghadap kiblat. Maka kalau tidak menghadap kiblat, konsekuensinya harus diqadha, itu saja. Ya, jadi sebelum sholat dicek, karena mungkin sholat subuh kiblatnya ke sana, zuhur beda lagi biasanya, asar beda lagi gitu ya, karena kembali bergeser, kembali bergeser. Jadi paling minimal ketika kita sholat tersebut, arah kiblatnya itu jelas. Makanya pentingnya kita punya kompas, kompasnya kita simpan, misalkan ada pergeseran, kita geser juga, menyesuaikan arah arah kiblat. Seperti itu Ibu Uci ya. Kemudian yang pertama, tadi terkait apa? Pertanyaan pertama justru saya lupa. Tamana Ustadz. Oh, Jadi kalau kita tamana selama kayak orang gitu ya. Muslim kan kita katanya pasti masuk surga ujung-ujungnya. Cuman paling ada Ya, proses dicuci dulu di neraka gitu. kayak gitu. Ada yang melewati wisata air panas dulu ya ya Bunda, ada yang langsung masuk ke dalam surga. Nah, itu bagian dari tamanna. Udahlah, nanti juga dijamin oleh Allah masuk surga gitu ya. Dia bisa berbicara seperti itu. Kenapa? Dia masih di dunia. Padahal satu hari di akhirat itu sama dengan 1.000 tahun di dunia. Bisa kebayang nggak ya Bunda? Kita disiksa satu hari di akhirat aja, rasanya seperti 1.000 tahun di dunia. Ada di antara ayah Bunda yang umurnya 1.000 tahun tidak? Gak ada gitu ya. Satu abad juga belum ya Bapak ya, kayak gitu ya. Gak ada kayak gitu. Karena kita umat Nabi Muhammad gak ada. Kalau Nabi Nuh umurnya lebih dari 1.000 tahun. Bisa kita bayangkan bagaimana siksa yang berat tersebut. Kayak gitu. Maka orang yang mengatakan, oh udahlah, yang penting nanti masuk surga, memang kayak gitu. Akan tetapi dia nggak sadar bagaimana siksa pedihnya api neraka. Api dunia saja nggak mampu dia tahan, apalagi panasnya api neraka. Minuman di neraka itu ya Bunda, minumannya nanah. Kalau diminum itu membuat seluruh anggotanya rusak saking panasnya minuman tersebut. Makanannya bangkai.
Bisa kita bayangkan bagaimana kengerian di neraka. Dan yang dahsyatnya dari neraka ya Bunda, siksa yang paling ringan dipakaikan terompah di kaki orang penduduk neraka itu sudah mampu membuat otaknya mendidih. Bayangkan, ditempelkan api neraka sedikit di kakinya itu sudah mampu membuat otaknya mendidih. Berarti apa? Saking panasnya. Dan orang yang merasakan siksa tersebut mereka memahaminya itu siksa yang paling berat. Padahal itu adalah siksa yang paling ringan yang Allah ciptakan di neraka. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, tadi udah mengangkat tangan juga Ibu Tri Astomo. Silakan Ibu Tri Astomo. Assalamualaikum warahmatullahi Oh, wabarakatuh. Ibu Bapak, ini Ustaz, Bapak ya? Wah Bapak ya, Tri, Bapak Tri, Masya Allah. Mohon maaf Bapak. ya tidak apa-apa Ustaz. Jadi saya mau tanya Pak Ustaz, ini kalau misalnya tadi yang saya dengar dari Pak Ustaz, salah satu ciri bersih hati itu eh, apa kehendak rohani lebih besar daripada jasad. Salah Betul. satunya seperti itu. Itu ada ini nggak Pak Ustadz? Misalnya penyakit hati yang diakibatkan malah berlebihan. Contoh kasus ya, misalnya ya, contoh aja sih ya Pak. Eh, dalam menjalankan ibadah, menjalankan syariat gitu. Itu entah karena dia di fase remaja atau memang ilmu fikihnya kurang gitu ya kan kalau misalnya ya tadi sempat disinggung ibadah harus eh, berdasarkan ilmu ya termasuk menjalankan syariat. Contoh misalnya saking ininya dia sholat harus tepat waktu gitu. Dengar azan waktu pun walaupun kondisinya gitu ya, di perjalanan sudah gelisah gitu, cemas. Terus harus bersih di contoh di rumah itu berkali-kali cuci tangan, cuci kaki gitu. Terus sampai harus di masjid walaupun jamaah sudah pulang gitu kan ya. Padahal di rumah juga bersih gitu dan eh, tindakan-tindakan dan sikap-sikap yang lain gitu, seperti itu. Itu apakah itu bisa itu ada hubungannya dengan penyakit hati gitu Pak Ustadz? Karena ya karena itu kehendak Rohani. Saya pernah nanya juga itu eh, kenapa seperti itu? Ya biasa aja gitu. Jadi kalau dari perasaan diri sendiri ya biasa aja gitu. Dari rohani gitu biasa, tapi tingkah lakunya kalau dilihat orang gitu ya itu terlalu berlebihan gitu. Berkali-kali cuci kaki, buka celana apa semua harus buka celana di dalam toilet gitu. Padahal kadang-kadang kondisinya tidak memungkinkan di mana atau kapan gitu seperti itu Pak Ustadz. Yang penyakit hati yang dimaksud misalnya contoh seperti penyakit ain gitu ya Pak Ustadz ya saya juga belum tahu juga sih tapi kalau yang saya baca-baca itu kan ada uh, ciri-cirinya misalnya sakit tiba-tiba perubahan emosional gitu ya apa terus gangguan aktivitas kecemasan gitu kan ya mimpi buruk sampai ada tanda fisik gitu ya Pak Ustadz apakah itu bisa mengakibatkan seperti itu Pak Ustadz yang saya tanyakan sih seperti itu. Oke, baik. Bisa dipahami Pak Tri. Dan juga ini apakah dengan contoh misalnya pengobatan ruqyah gitu apa itu bisa ada pengaruhnya seperti itu Pak? Oke, baik. Bisa dipahami Bapak. Insya Allah. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Jangan saya nanyanya. Gak apa-apa Bapak. Nggak ada satupun pertanyaan yang panjang, nggak ada satupun pertanyaan yang nggak penting. Semua pertanyaan penting ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Ayo Bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama begini. Kita ini hadir di fase Islam itu terasa asing. Karena Islam itu bermula dengan keterasingan. Hingga seringkali gitu ya. Ini Ustadz akan jawab cukup lebar kayak gitu ya. Seringkali hari ini orang yang berislam itu pasti dianggap berlebihan. Sholat tepat waktu, harus pakai pakaian bersih berlebihan. Padahal memang semestinya seperti itu. Allah mengajak kepada kemenangan, maka seharusnya kita segera untuk menunaikannya. Karena itu bagian dari haknya Allah dan kewajiban bagi seorang yang beriman kepada Allah. Ya, jadi kadang gini,
Ih, itu rajin apa nama tuh? Kayak gitu banget sih, bangunnya pagi banget, sholat tahajud terus apa ngebersihin rumah kayak gitu ya, terus menyiapkan makanan hidangan buat keluarganya kayak gitu ya. Kok berlebihan banget? Kadang kata berlebihan itu nggak tepat. Kenapa? Karena saking asingnya Islam hari ini, ya. Orang apa namanya? Orang menutup auratnya secara sempurna pakai cadar disebut berlebihan, disebut apa namanya? uh fanatik dan lain sebagainya gitu ya. Itu saking terasingnya Islam hari ini. Sampai umat Islamnya saja nggak sadar itu tuh bagian dari syariat Islam. Ada orang dianggap soleh baru sekedar mengerjakan sholat. Sholat mah kewajiban sama Al-Quran. Ya. Nah, adapun tadi berlebihan di situ Ustaz bisa pahami mananya di mana, yaitu ketika misalkan begini. Kita ya ketika wudhu itu diulang berkali-kali karena merasa nggak afdol. Itu namanya penyakit was-was. Ustaz pernah ngelihat orang ketika takbiratul ihram diulang berkali-kali. Allahu Akbar. Iya, seperti itu Pak Ustadz. Allahu Pas Akbar. Nah, itu nggak boleh. Kayak gitu ya. Itu bagian dari penyakit. Bagaimana cara menghilangkannya? Belajar ilmunya. Nah gitu ya. Belajar ilmunya. Karena was-was itu berasal dari setan. Misalkan gini. Saya mah nggak afdol Ustaz kalau wudhu kecuali badannya basah semua. Itu was-was. Ya. Kemudian apa namanya itu ketika sholat, wih, nggak sah, ulang lagi. Nggak afdol, ulang lagi. Padahal udah afdol. Itu yang nggak boleh. Yang seperti itu. Nah, pertama harus dipelajari lagi ilmunya. Maksudnya apa? Ketika kita belajar ilmu fikih, sebetulnya kita paham mana yang harus disempurnakan. Kayak gitu. Itu yang pertama. Maka untuk menyelesaikan itu, kita harus paham jangan ilmu salah fikihnya. belajar kan gitu. Kayak gitu ya. Yang Belajar kedua, sendiri. kayak gitu ya. Yang kedua, kalau memang perlu dirukyah. Tapi ingat, rukyahnya bukan rukyah syirkiyah, ya, tapi rukyah syar'i, kayak gitu ya, sesuai dengan syariah. Biasanya nanti ketika di rukyah syariah itu, di apa namanya itu pernah ada yang bermasalah juga ya Bunda di apa dikontrol sholatnya bagaimana, kemudian salah satu makanan yang harus dimakannya itu lele, ikan-ikanan, minumnya susu kayak gitu ya, itu ada pengobatannya juga seperti itu. Nah, kalau ayah bunda mau gitu ya, kalau di daerah Jakarta saya belum tahu, daerah Bekasi saya belum tahu, ada daerah apa di Bandung itu di tempat guru kami namanya kebun Quran, Maaf, ya kebun apa Quran, Pak Ustadz? namanya kebun Quran kayak gitu ya, kebun Quran daerah Bandung, Masjid Al Mukhlisin Jalan Jakarta kayak gitu ya, di situ ada terapi rukyah seperti itu. Nah, kalau ayah bunda mungkin lagi di Jogja, guru kami itu punya jadwal di Jogja itu hampir setiap bulan. Jogja, Klaten gitu ya. Tapi lebih banyak di Bandung juga seperti itu. Kayak gitu. Jadi kalau waswas itu memang berasal dari setan yang perlu hati-hati. Berlebih-lebihan. Kayak gitu ya. Tapi kalau sholat tepat waktu, harus dalam kondisi bersih, memang harusnya seperti itu. Ya. Iya, benar. Wallahu a'lam bishawab. Iya, Kebun Quran betul Ibu. tidak pernah kondisi Ya. juga kan dia. Ada di apa Instagramnya juga kebun Quran. Beliau juga ini apa seringkali ke Jogja itu memang ada yang minta privat rukyah. Jadi di rumah di rukyah karena seringkali ini beliau ngerukyah ya Bunda. Ngerukyah nih orangnya hadir ke kebun Quran ke tempat beliau. Apa yang terjadi? Di rumahnya keluar belatung dari kamarnya. Di rumah Kayak gitu ya. belakang. Jadi di rukyahnya di mana? Keluar belatungnya itu di rumahnya. Nah, termasuk kita kalau misalkan belum pernah merukyah rumah kayak gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan kayak gitu ya. Salah satu ayah bunda mau nggak rumahnya itu dipenuhi dengan tanaman-tanaman Quran, termasuk eh, tanaman yang nggak disukai oleh setan itu tanaman bidara. Coba ayah bunda kayak gitu ya, tanam bidara yang banyak di rumah. Karena tanaman bidara itu paling nggak disukai sama setan. Ayah bunda pengen tahu nggak kita dalam gangguan setan atau tidak? Ada cirinya. Ayah bunda ambil daun bidara, gigit kunyah.
Kalau pahit, itu ada indikasi dalam gangguan jin. Karena sebetulnya kalau nggak ada gangguan jin, rasanya samar. Bahkan jangankan ngegigitnya. Orang nih baru deket ke tanaman bidara, kalau dia ada gangguan, itu udah pusing. Udah pusing, udah muntah-muntah, seperti itu ya. Seperti itu. Jadi sebisa mungkin kok di rumah ibu kami di Bandung itu ada. Kita nanam tanaman bidara gitu ya. Bahkan di apa salah satu tetangga di dekat rumah Tafir itu memang satu tanaman besar besar bidara semua. Kebetulan rumahnya luas lah gitu ya dan tanaman bidara luas terus sampai bilang, "Ustadz kalau mau ambil aja." Gitu. Saking banyaknya. Apa kayaknya satu kebun itu tanaman bidara semua ya Bunda. Satu kebun kayak gitu ya. Nah, coba ayah Bunda main gitu kapan-kapan gitu ya. Lihat tanaman bidara ya. Kalau pusing, nah harus dirukyah kayak gitu ya. Seperti itu. Termasuk kalau bisa kita juga menggunakan sabun apa? Ada sabun bidara, minyak wangi bidara kayak gitu ya. Seperti itu ya Bunda. Wallahu a'lam bishawab. Tadi, jadi kalau itu bisa bisa ada kemungkinan apa yang sebutkan itu ya tadi penyakit was-was itu masuk Betul. penyakit ain gitu ya. Bisa jadi Ya, ya Pak Ustadz ya. ya. Ah. Ain itu kan penyakit yang berasal dari pandangan. Pandangan hasad ataupun tidak hasad. Makanya ya Bunda kalau misalkan ada orang yang marah jangan lihat matanya kayak gitu. Walaupun sebetulnya kadang nggak lihat mata juga kena efeknya kayak gitu. Misalkan begini, kena bayi itu paling rentan loh kena penyakit ain. Sehat ya, terus dibawa nih ke saudara-saudara dipuji, ih gantengnya, ih solehnya gitu ya besoknya sakit. Itu kena penyakit ain. Makanya pentingnya salah satu penangkal dari gangguan jin itu adalah Pak, seringnya kita berzikir pagi dan zikir petang ya atau yang biasa kita kenal al-ma'surat dibaca setiap pagi dan juga setiap petang. Itu salah satu penangkal dari sihir. Nabi pernah kena sihir nggak ya Bunda? Pernah. Nabi pernah kena sihir. Nabi kena sihir bukan karena nggak ingat kepada Allah, ingin mencontohkan kepada umatnya kalau kena sihir apa yang harus dilakukan. Siapa yang meruqyah Nabi? Malaikat Jibril. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya dan tadi rekomendasinya Pak Ustadz. Ya, ke buku Quran Lalu ini Bapak ya. Pak Ustadz juga mengenai itu tadi, kalau ini kan harus belajar lagi ilmu fikih. Hmm. Hmm. Ya kan kemudian kalau misalnya di usia-usia remaja juga kan eh, gampang dapat ilmu dari mana seperti itu. Itu ada rekomendasi juga nggak tuh bisa buat ini ya eh, menghilangkan kemasan seperti itu. Jadi belum kali misalnya mau ya buang air gitu, buka celana butuh waktu lama, tidak tahu kondisi situasinya. Ya mungkin ya karena dia pengen benar-benar bersih seperti itu. Iya Mohon sama. maaf, buka Ada rekomendasi buka gitu nggak tuh bu, buat buka ini? celananya itu di luar apa di dalam? Dalam Kalau di dalam sebetulnya di dalam kamar mandi, Bapak. di dalam kamar mandi, tapi ya kadang-kadang ya kamar mandi wanita. Kalau saking itunya jadi karena ini harus di kamar mandi. Nah, di kamar bisa Hmm, buka celana kan. sebet Terus juga iya. pipis gitu ya untuk membersihkan gitu. Harus dibuka celana semua pakai pancuran. Tapi memang yang harus seperti itu, Bapak Tri. Seperti itu harusnya ya. Harusnya memang Lebih seperti itu. lebih lebih intinya seperti itu sih memang ya. Betul, Eh, apa menjauhkan dari dikhawatirkan najis seperti itu seperti ya kurang lebihnya betul. ya Pak Ustadz ya. Iya, Tapi bahkan ya mohon ini maaf ya, Ayah Bunda. eh, Salah satu adabnya ketika kita buang air kecil tuh memang nggak pakai celana. iya Kayak gitu. Karena salah satu yang dapat menjadikan kita terkena azab kubur itu karena tadi menyepelekan najis dari air seni kita.
Terus dan secara ilmu medis maupun ilmu agama yang terbaik untuk ngeluarin air seni itu dalam kondisi jongkok. Terus setelah Ya, itu di apa namanya itu ditekan-tekan biar apa? Keluar semua sisa air ya, seninya seperti itu ya. Jadi nggak semuanya salah sebetulnya Patri. ya, ya. Ya, kita lihat dari sisi baiknya. Yang harus diperbaiki itu dari sisi was-wasnya. Kayak gitu ya. Maaf, Ustadz mau tanya lagi. Kalau ini kan masalahnya nih, anak saya ya, Pak Ustadz terkait ini. Saya bingung juga harus bagaimana. Karena kan namanya masih sekolah, juga gurunya sampai ditelepon ke orang tua. Situasi sekolah kan juga nggak bisa lama. Dan anak saya lama gitu. Bisa 15 menit. Dan keluar basah. Dan terakhir yang pas kalau pas lagi PKL juga toilet cowok itu kan nggak semuanya bisa ketutup semua pakai yang urinoir itu ya. Oh iya, urin air. Yang nggak bisa dibuka. Dia kadang sampai ke tempat perempuan dan itu sampai yang nggak bagus ya untuk dilihat jadi oh ke sini gitu. Dia mencari yang benar-benar yang seperti kayak kamar mandi. Bingungnya pas aktivitas di luar itu, Pak Ustadz. Kalau di rumah mungkin masih bisa di dalam kamar mandi berlama-lama gitu. Hanya untuk buang air kecil aja bisa sampai 15 menit, Pak Ustadz. Hmm, Masa nggak bersih, masa apa gitu, Pak Ustadz. Itu gimana ya? ya, ya. Apa namanya tuh? Jadi begini, ada satu penyakit ya, namanya itu penyakit kalau Ustadz nggak salah namanya OCD OCD. gitu ya. OCD. OCD Iya, kayak benar. gitu ya. Yang mana dia itu akan merasa kurang afdol, merasa tidak nyaman kalau misalkan ngeliat gini, laptop miring, betulin, kayak gitu ya. Hmm. Ada debu dikit, gak nyaman, kayak gitu ya. Nah, Hmm. maka emang ada terapi khusus. Untuk yang seperti itu mah ada terapi dan memang dibutuhkan kesabaran. Kayak gitu ya. Jadi kalau dalam tanda kutipnya mungkin sifat perfeksionis gitu ya. Perfeksionis akut kayak gitu ya. Nah, ini memang harus diperbaiki kayak gitu ya. Dan memang yang bisa karena itu pertama itu memang bisa dari jalur rukyah. Yang kedua, kalau saran Ustadz dari rukyah dulu, kalau rukyah sudah selesai, nanti coba ikutin sarannya. Karena setelah rukyah itu pasti ada rekomendasi. Ini harus apa dulu yang diperbaiki, apa dulu yang harus disempurnakan kayak gitu ya, biar bisa berubah. Seperti itu Ibu dan Bapak ya. Iya. Baik. Nah, jadi kalau misalkan nanti ada kesempatan ya, di Kebun Kurang itu ada nomornya. Ada namanya Ustadz Sofyan. Ustadz Sofyan Baik, Pak dan Ustadz. beliau memang biasa merukyah home care rukyah. Jadi ke rumah-rumah kayak gitu atau juga hadir ke Bandungnya seperti itu. Baik, Pak Ustadz. Terima kasih penjelasan Pak Ustadz atas informasinya. Sama-sama. Terima kasih, Pak Ntar Ustadz. kalau mau ke Bandung sama gue yuk, Dok. Asik. Tapi belok. Sama gue ikut. Bagus. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum Sama-sama. Silakan Ayah Bunda, barangkali ada yang mau ditanyakan mungkin bisa satu pertanyaan lagi ya. Masih ada mau bertanya? Ini Ibu Tika belum kedengaran pertanyaannya ya. Biasa ada pertanyaan Ibu Tika ini. Dik, tidur lagi bangun. Makanya mau nanya. Dika. Dika. Malu dia pasti. Ntar tiba-tiba nitip pertanyaan Uci ke Ustadz gitu. Ntar WA Ustadz dia pasti. Oke, baik. Oke, berarti insya Allah ya semua pertanyaan sudah terjawab. Ibu Ci, barangkali ada yang mau disampaikan lagi Ibu. Ini karena kebetulan yang pegang Zoom-nya Ustadz. Tapi kalau misalkan ada yang mau dibicarakan, bisa Ustadz jadikan ini Ibu. Ustadz jadikan apa hostnya kayak gitu ya. Nah, jadi nanti Ustadz keluar tetap masih bisa berbicara seperti itu. Kayaknya udah enggak sih ya. Nanti untuk urusan yang IKC, Bapak bilang sih nanti di itu aja di grup WA IKC. Kan tadi udah Oke, sempat diomongin di awal. Jadi nanti oke, siap. detailnya di grup WA aja. Baik, Sepertinya sudah bisa diakhiri kalau memang sudah tidak ada pertanyaan semua. siap.
Insya Baik, Allah kita bulan depan dikasih kesehatan, umur Amin. panjang, biar kita amin. bersilaturahmi lagi lewat Amin ya Allah Rabbal Alamin. kajian rutin bulanan ini. Insya Allah terus pesertanya makin banyak nambah. Amin. Amin ya Allah Berkah Rabbal buat Alamin. Baik, Ustadz, sehat-sehat juga buat amin. Ustadz. Terima kasih. Amin. Baik, ayah bunda yang dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, perjalanan dunia itu memang melelahkan, penuh dengan ujian. Namun dari ujian tersebutlah yang menjadikan kita menunjukkan apakah kita termasuk golongan yang cinta kepada Allah ataukah tidak. Hidup dengan bahagia, namun selalu ingat bahwa kita semua akan kembali kepada Allah. Tidak salah ketika kita mempersiapkan untuk kehidupan dunia kita, namun jangan pula kita lupa untuk mempersiapkan untuk kehidupan akhirat kita. Semoga pertemuan kita nggak hanya sekedar di dunia, tapi juga berkumpul kembali, bertatap muka kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik ayah bunda yang dimuliakan Allah, kita cukupkan dulu untuk kajian kita di malam hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan juga doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Izin pamit ayah bunda, sehat selalu, Kasih berkah Pak selalu. Ustadz. Sama-sama.